Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian. Damai di hati, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, acara ibadah pemakaman atas meninggalnya Ibu Janda Ida Tampu Bolon, keluarga Sitorus Tampu Bolon, Kamis 16 Januari 2025 segera kita akan memulainya. Sebelumnya baiklah kita akan mendengarkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang oleh saya sendiri. Kedua, puji-pujian. Yang pertama, keluarga besar Purnawirawan Angkatan Laut. Dan yang kedua, keluarga besar Sitompul Tampu Bolon. Dan yang ketiga adalah pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh cucu yang pertama, yaitu Nak Seren Lalu. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat yang akan dibawakan oleh Ibu Benatua Nancy Rempas Sinaga. Dan yang sambutan kedua mewakili pemerintah Kecamatan Paldua akan dibawakan oleh Bapak Feki Palendeng selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Paldua. Dan yang keempat, tanda kasih. Yang kelima, ibadah. Keenam, peletakan karangan bunga. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Dan yang kedelapan adalah ibadah di tempat pemakaman atau kremasi. Kita ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat penyertaan perlindungannya kita bisa berkumpul di tempat ini, di rumah duka ini, di mana kita akan menghadiri pemakaman daripada ibu kekasih, yaitu Ibu Ida Sitorus Tampu Bolon. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya para pelayat yang mungkin juga ada di luar, kiranya juga bisa mengikuti acara demi acara dengan baik. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan puji-pujian, yaitu yang pertama, keluarga besar Purnawirawan Angkatan Laut. Puji-pujian yang kedua yaitu diundang seluruh keluarga besar Sitompul Tampu Bolon.
Silakan. Puji-pujian yang telah dibawakan. Kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh cucu yang pertama, yaitu Adik Seren. Lalu disilakan. Saat ini saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari Mama, Oma, saudara yang tercinta, Ibu Ida Sitorus Tampu Bolon. Nama Ida Tampu Bolon, tempat tanggal lahir Kisaran 4 Agustus 1951. Nama ayah Renatus Tampu Bolon, nama ibu Lydia Tambunan. Bersaudara, almarhumah adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara dan 9 saudaranya sudah meninggal. Menikah dengan Indra Sabam Sitorus dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama, Juliana Marlina Sitorus, menikah dengan Peter Alexander James Lalu yang dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Jennifer Alessandra Lalu, yang kedua, Jenika Naftali Alexandra Lalu. Anak yang kedua adalah Novi Marulitua Sitorus. Riwayat sakit dari almarhumah. Almarhumah sakit pada tanggal 5 dan masuk rumah sakit Siloam Pal 2 tanggal 7 karena panas dan kelemahan tubuh. Tanggal 9, karena sakitnya almarhumah dipindah rawatkan di ruangan HCU. Dan tanggal 14, almarhumah dinyatakan meninggal akibat infeksi dan gangguan jantung. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kerja Majelis Jemaat Gemim Sabta Marga Sulapida Perkamil yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Nancy Remba Sinaga. Kepada Ibu disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Yang saya kasihi keluarga Sitorus Tampu Bolon yang memangku duka, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sabta Marga Sulafida Perkamil sekaligus Ketua Wilayah Manado Timur 5 dan juga yang akan menjadi kadin kita pada saat ini yang saya sebut dengan penuh kasih, Pendeta Ibu Nice Tuege Pinaria Magister Teologi. Kita semua terkumpul di tempat ini dan larut dalam suasana duka cita yang mendalam oleh karena peristiwa kematian Mama, Oma, saudara kita yang kekasih, Ibu Ida Tampu Bolon, Ibu Ida Tampu Bolon dalam keluarga Sitorus Tampu Bolon pada hari Selasa 14 Januari 2025 dalam usia 73 tahun 5 bulan 10 hari. Namun sekalipun dalam suasana duka cita, perkenankan saya untuk mengajak kita semua untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus menyertai langkah kehidupan kita, bahkan yang boleh mengizinkan peristiwa duka cita dialami oleh keluarga besar Sitorus Tampu Bolon, di mana Tuhan dalam kasih-Nya mengizinkan yang kekasih Ibu Ida Tampu Bolon
beristirahat dari kembara hidup di dunia ini. Kita mengimani bahwa dalam segala peristiwa yang terjadi, Dia tetaplah Tuhan yang patut kita sembah, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita sekalian. Pergabungan yang saya hormati, perpisahan merupakan peristiwa yang begitu menyedihkan. Apalagi ketika kita harus berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang begitu dekat dengan kita melalui jalan kematian. Kita ketahui bersama bahwa setiap kita, setiap manusia akan mengalami jalan kematian yang kelam dan gelap. Tetapi bagi kita yang telah menerima keselamatan Yesus Kristus, ada jaminan hidup kekal, sekalipun kita akan mengalami kematian terlebih dahulu, ya. Namun sering dalam kenyataan ini sangat sulit kita terima sebagai kaum keluarga, namun juga dalam kepasrahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita merelakan kepergian Ibu yang terkasih, Ibu Ida Tampu Bolon, sebagai salah satu wujud kehidupan keberimanan kita kepada Dia Sang Pencipta semesta ini. Biarlah segala kenangan bersama Ibu yang terkasih boleh menjadi memori iman yang manis dan akan tetap dikenang oleh kaum keluarga, bahkan oleh kita semua pada saat ini. Dan tentunya ada pembelajaran hidup yang dapat dipetik dari kehidupan dari Ibu yang kekasih. Sekalipun mungkin sebagai manusia biasa, ia tidak terlepas dari kelemahan dan juga keterbatasan. Pemberian tanda kasih. Jadi diharapkan kepada keluarga-keluarga, anak dan cucu dan keluarga, kita akan masuk dari pemberian ungkapan kasih. Yang pertama dari anak Yuli Sitorus. Rindukan selama ini, segera pulang ke rumah Tuhan, saya terima oleh Tuhan. Kami yakin rohmu sangat dicintai Tuhan, karena hatimu sudah melekat erat dengan Tuhan. Sampai kita bertemu lagi di Yerusalem yang baru. Berikutnya tadi Ica lalu. Berikutnya Saudara Novi Sitorus. Bisa ngomong? Yang berikutnya yaitu dari Pinangian Sitorus selaku adik dari Bapak almarhum Indra Saban Sitorus. Kepada Bapak disilakan. Yang berikut yaitu anak-anak baptis. Terima kasih selama sudah membimbing kami, sudah mengajari kami bagaimana kami harus hidup dalam Tuhan. Terima kasih sudah
banyak memberi kami nasihat hingga saya bisa juga berkeluarga sampai saat ini, mempunyai 2 anak. Terima kasih selama ini sudah membantu kami untuk kami sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Saya dari anak-anak mohon maaf tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Mama Ani. Suatu saat nanti kita pasti ketemu lagi di rumah yang akan selamat jalan, selamat jalan. Besar ibu-ibu purnawirawan Angkatan Laut yang akan diberikan oleh Ibu Diana Wekenmasi dan Martin Pulos. Disilakan. Bunganya ada. Demikian. Itu ya, orang sebagai manusia, proses ini tetap orang harus jalani, dan orang tidak bisa menolak apa yang menjadi otoritas Tuhan. Peristiwa ini ya orang aminkan. Jadi pada kesempatan ini sambutan kami dari pemerintah ada 2 sebenarnya, bagi yang masih hidup dan keluarga. Orang yang menghadir pesan dalam sambutan ini, saya berpesan ya bagi keluarga tetap kuat semangat, walaupun berduka cita jangan ragu, pasti Tuhan menghibur. Dari ayat, walaupun dalam duka cita berbahagialah mereka karena mereka akan dihibur. Namun duka cita bagaimana, peristiwa apa, jadi berduka cita bukan berarti cuma menghadapi kematian. Orang berduka cita dalam hal kehidupan sehari-hari pun orang berduka cita ketika orang nyanda hidup sesuai ketentuan atau firman Tuhan. Orang bikin salah mengaku, itu berduka sebenarnya. Jadi keluarga tidak usah larut dalam duka cita. Ini memang orang mesti hadapi sebagai manusia. Tetap menyerahkan otoritas kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah pergumulan ini bagian dari masalah. Tetap semangat, tetap kuat. Apa yang orang tua atau Ibu Ida lakukan selama hidup, ya lihat contoh yang baik, kalau boleh tiru, dan mudah-mudahan tetap akan menjadi panutan bagi anak, cucu, saudara bersaudara yang ada. Dan bagi kita yang kedua yang masih hidup, tentu orang pemerintah juga berharap melakukan yang terbaik selama hidup. Bikin apa tuh bagus-bagus, buku baik yang firman. Orang pemerintah senang ketika minim laporan. Bukan kata orang pemerintah, oh gampang-gampang kita ada laporan, ini senang-senang, santai-santai. Nah, pemerintah berharap firman dan firman buku baik hidup. Jangan sembarang taruh sampah, jangan taruh pada kita. Nah, itu bagian hal-hal kecil supaya buku-buku enak. Orang bikin baik, nanti orang juga akan bertanggung jawabkan itu ketika orang ada sama dengan Ibu Ida tadi.
Mereka bertanggung jawab segala perbuatan orang di luar. Jadi orang masih hidup, kita buku baik dengan sesama keluarga. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi keluarga Sitorus Tampu Bolon yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Penghiburan dan pengharapan sebagai orang percaya, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Membaca firman, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, sumber keselamatan kekal, dan oleh kuasa Roh Kudus, penghibur yang sejati Allah kami yang esa, pandanglah kami di tempat ini ya Tuhan. Jumpa dengan keluarga besar Sitorus Tampu Bolon dalam suasana duka cita atas dipanggilnya ibunda tercinta, Ibu Ida Sitorus Tampu Bolon, di usia 73 tahun 5 bulan 10 hari. Sebagai orang percaya beriman sungguh kepadamu, kami tetap mengucap syukur. Terpujilah Allah yang berhak atas hidup dan mati orang percaya, dan Engkau yang mengajari kami dalam segala hal bersyukur, sebab Tuhan yang mengatur hidup dan mati kami. Firman penghiburan, Engkau kendalikan kami semua, hati dan pikiran kami, baik keluarga, anak-anak, cucu, kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan kami sebagai orang-orang dekat di hati yang turut bergumul dalam suasana duka cita ini. Dalam nama Yesus, firman kekuatan kami berdoa. Amin. Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bisa menikmati usia 73 tahun 5 bulan 10 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki tahun baru 2025 ini yang kita imani sebagai tahun rahmat Tuhan, kita diperhadapkan dengan peristiwa duka cita. Kalau di Solavida bilang ini pembuka tahun, ya. Kita mencatat dalam in memoriam Ibu Ida ini berpisah dengan jemaat Solavida karena akan dimakamkan, dikremasikan pada hari ini di tempat ini. Tetapi tentu kita dalam suasana duka cita ini memiliki pengharapan bahwa peristiwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, ya. Tapi justru peristiwa kematian menjadi pintu masuk pada kekekalan. Bagi kita tentu ketika peristiwa kematian terjadi, maka jenazah akan dimakamkan, dikuburkan. Tapi tentu kita juga sudah mendapatkan informasi dari keluarga proses pemakaman ini dengan cara dikremasi.
Nah, apa kata Alkitab mengenai kremasi? Ya. Karena arti dari kremasi itu sendiri adalah proses membakar jenazah manusia. Mungkin kita bertanya, saudara-saudara, patutkah, bisakah orang-orang Kristen dikremasi? Ya. Bolehkah atau ada larangan? Alkitab sebenarnya tidak memberi pengajaran secara spesifik mengenai kremasi. Dan sekalipun penguburannya adalah cara yang umum, orang biasa kenal dengan pemakaman penguburan, tapi Alkitab pun tidak pernah mengharuskan, ya, bahwa penguburan adalah satu-satunya metode yang diperbolehkan atau diwajibkan untuk memakamkan jenazah. Jadi harus orang luruskan pemahaman ini, ya. Sebab baik dengan cara kremasi maupun dikuburkan, saudara-saudara, itu tidak akan menghalangi, ya, keyakinan kita menyatakan itu tidak menghalangi, tidak akan mempersulit cara kerja Tuhan Allah yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati yang mati di dalam Kristus. Ya, amin, saudara-saudara. Sebagai sebuah catatan dalam perkembangan, tentu kalau kita mengikuti cara-cara memakamkan, jangankan kremasi, dewasa ini ada cara-cara lain lagi, ya. Cara resomasi, ya. Ada cara promesi. Jadi selain kremasi ada resomasi, ada promesi. Yang dimaksud dengan resomasi itu proses jenazah itu dicairkan, dilarutkan, ya, dicampur air dengan memberi potasium hidroksid, ya, itu begitu dokter, kan? Saya pelajari itu dan lihat, ya. Lalu kemudian dengan cara itu resomasi, kemudian dipanaskan kira-kira 3 jam, tubuh itu larut, tulang itu jadi abu. Itu proses resomasi. Tapi juga ada proses lain, promesi, ya. Dibekukan dan dihancurkan dengan suhu 180 derajat Celcius, ruang pendingin, lalu masukkan nitrogen cair dengan suhu kurang lebih 165 Celcius, dan jenazah jadi beku, mudah pecah dan hancur dan jadi partikel-partikel seperti bubuk. Jadi itu, saudara-saudara, proses yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, walaupun pandangan-pandangan agama berbeda, ya, ada setuju, tapi juga ada yang tidak setuju. Tapi harus kita maklumi bahwa baik jenazah dikuburkan, dimakamkan atau dikremasi, tapi namanya tetap namanya dekomposisi, ya. Tetap materi dan zat-zat jenazah itu prosesnya kan nantinya juga terurai, ya. Itu kan maksudnya nanti dimakamkan, dikuburkan, dikremasi, mau diurai, terurai. Dengan kata lain, proses dekomposisi ini kan juga menunjuk bahwa cepat ataupun lambat, tidak terhindari, ya, akan berproses dan terjadi. Jadi pada intinya kalau bahasa Alkitabiah, tanah kembali kepada tanah, debu kembali menjadi debu. Karena orang ini berasal dari tanah, dari debu. Adam, manusia pertama Adam, diambil dari tanah, Adam. Jadi kembali menjadi tanah, menjadi debu, karena kita berasal dari tanah.
Itu semua yang sebenarnya pemahaman kita. Dan kendati manusia konsekuensinya akan menghadapi kematian, namun pengharapan, ini bicara pengharapan eskatologi kita ya. Bicara tentang masa depan. Sebagaimana itu orang selalu rindukan masa depan itu ke Yerusalem yang baru ya. Bukan Yerusalem di tempat orang basiara di Timur Tengah, di Israel. Sekarang perang, bukan itu, tapi Yerusalem baru, rumah Bapa, ya, tempat tinggal yang kekal. Jadi masa depan itu, pengharapan eskatologi kita, tentu yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan ketika dia datang kembali. Nah, ini yang Rasul Paulus jelaskan tentang bagaimana kebangkitan tubuh itu. Nah, ini yang menjadi perikop bacaan kita ketika firman ini pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang ketika menghadapi peristiwa kematian mereka pelin-pelan dan tidak kokoh iman. Sola fide mereka itu mudah goyah dan rapuh ya. Yang menunjuk bahwa kebangkitan tubuh itu akan terjadi ketika kedatangan Kristus kembali sebagai bukti penggenapan janjinya, memenuhi karyanya yang ketujuh. Itulah kedatangannya kembali, dan itu sebenarnya yang baru saja memberi kehangatan kita ketika baru melewati perayaan-perayaan menyambut Natal dan sudah merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2024 ya. Jadi ini yang dimaksud, bahwa nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, dia akan turun dari sorga. Dia datang ke dunia karena dia berkuasa di sorga dan di bumi ya. Dia akan datang, dan selalu ini dalam keteraturan. Ketika datang dia akan bangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus. Tidak ada yang saling berebutan tempat, diatur. Dibangkitkan dulu yang meninggal, lalu kita berada dalam satu arak-arakan barisan panjang yang akan dibawa di rumah Bapa, karena dia kan yang menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan begitu. Jadi kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa ya. Ini barisan panjang. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti, sehingga kita diberi pengharapan bahwa hidup orang percaya, hidup orang Kristen yang percaya Kristus bukan selesai ketika meninggalkan dunia ini. Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Inilah persekutuan yang datang di hadapanmu dalam syukur, walaupun dalam suasana duka cita. Dia yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, Ibu Ida Sitorus Tampubolon, Tuhan telah istirahatkan hidupnya di dunia ini, dibebaskan dari semua tanggung jawab pun penderitaan yang tertanggung padanya, dan ia beristirahat dalam damai menanti Tuhan datang kembali. Karena hidup kami orang percaya diberi jaminan ketika karyamu yang ketujuh engkau penuhi, engkau datang kembali, engkau akan mengatur barisan panjang dalam antrian kami, dan tidak ada yang saling mendahului. Kami akan dibawa di jalan Tuhan menuju rumah Bapa yang kekal. Rahmat-Mu yang besar ini kami pegang sebagai janji yang sempurna bagi kami. Kami berada dalam suasana duka cita. Datang di tempat ini menunjukkan rasa iba tergerak hati
dengan keluarga Sitorus Tampu Bolon, dengan anak-anak, baik dengan keluarga Dr. Juliana Sitorus, tapi juga dengan saudara Novi Sitorus bersama dengan cucu-cucu, kakak beradik, saudara bersaudara. Tuhan, berjumpa dengan keluarga, maka kami berdoa agar mereka tetap tegak berdiri dalam komitmen. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga, anak-anak cucu terus berada dalam duka cita. Sebab Engkau punya banyak cara untuk merubah, mengalihkan situasi dan kondisi perasaan kami dari duka cita menjadi sukacita surgawi. Kiranya keluarga, anak-anak cucu, kakak beradik, saudara bersaudara sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan mereka, diatur oleh Tuhan. Melihat masa depan bahwa tanpa mama, oma, orang tua yang kekasih ini, Tuhan punya banyak cara untuk membuat kami tetap mengaktifkan, melanjutkan semua yang baik sebagai khotbah hidup dari Ibu Ida, mama oma yang kekasih ini, dimanapun mereka berada, melalui profesi, talenta, pekerjaan yang mereka tekuni, tetap menunjukkan pribadi-pribadi yang hidup berpengharapan kepada-Mu. Keluarga dan jemaat sekalian, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Ibu Ida Tampu Bolon yang jenazahnya akan dikremasikan. Marilah sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh dengan kemuliaan. Kita pun telah menerima teladan hidup dari almarhumah. Kita dipanggil untuk memaknai hidup ini dengan melakukan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah meliputi kita, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kita, kiranya kekuatan Allah yang mendukung kita, kiranya damai Allah menghibur kita, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai keluarga Sitorus Tampu Bolon serta kita semua sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah ibadah pemakaman atas meninggalnya Ibu Janda Ida Sitorus Tampu Bolon telah terlaksana dengan baik. Kami atas nama yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Ketua Jemaat Gemim Sabta Marga Solavido Perkamil. Kiranya firman yang telah kita baca renungkan bersama memberi kekuatan kepada keluarga yang berduka, dan kepada kami semua bisa menjadi suluh dan pedoman dan bisa menguatkan iman percaya kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam tugas apapun, terlebih dalam keluarga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan acara peletakan karangan bunga, saya mengajak, karena ibu ini berdomisili di Jemaat Kolong 20, saya mengundang seluruh Jemaat Kolong 20 untuk maju ke depan. Masih kecil,
pertama-tama kita tetap mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan pada saat ini, hari ini boleh kita dipertemukan di sini, yang hadir dalam keadaan sehat. Itu semua berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Ida didahului oleh almarhumah Ibu Ida Tampu Bolon, Nyonya Sitorus Tampu Bolon. Itu kebesaran Tuhan. Karena kita yang hidup ini pasti akan dapat giliran. Jadi kita selama hidup harus berbuat baik pada Tuhan. Dan kami dari keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solafide Sabta Marga Perkamil yang kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Nice Tuege Pinaria. Yang kedua, Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan Sarjana Teologi. Yang ketiga, Ibu Pendeta Nice Tunggul Emor STH. Yang keempat, Ibu Penatua Nancy Rempas Sinaga selaku BPMJ di Gereja Gemim Solafide Sabta Marga. Dan kami juga ucapkan syukur juga, ucapkan terima kasih juga kepada jemaat yang ada di kolom 20 dan hamba-hamba Tuhan beserta pelayan dan jemaat Gereja Bets Manado, Bapak Pendeta Ado Laihat yang memimpin ibadah penghiburan di malam yang kedua. Dan kami juga menyampaikan terima kasih yang mewakili pemerintahan dari Kota Mandia Manado yang diwakili oleh Bapak Feki Palendek Esos. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan pada keluarga besar Purnawirawan TNI Angkatan Laut yang sudah hadir tadi. Kami dari keluarga menyampaikan juga terima kasih. Mungkin ada jemaat yang hadir di sini tidak boleh kami sampaikan, tidak boleh ucapkan satu persatu. Dan yang terakhir kami sampaikan kepada keluarga besar Sitorus Tampu Bolon, khususnya anak-anak, harus lebih kuat dan tabah. Dan dari dulu kami selalu mengingatkan kepada Mary Kaminovi khususnya, ya. Dari dulu selalu itu kami berbincang-bincang, masih ada almarhum dulu bapaknya. Ya, kapan? Ya, sampai sekarang saya tanya tadi sudah berapa? Belum ada tulang. Jadi, tapi itulah, itu rahasia Tuhan. Lahir, rezeki, jodoh, maut, itu dari Tuhan. Jadi kami yang yakin dan percaya, mungkin dari kami belum menemukan. Mungkin besok atau lusa semoga dapat jodoh, ya. Karena kalau sendiri nggak baik, katanya harus ada teman. Dan sekarang mama, itu kami sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi lengkaplah sudah itu gelar yatim piatu. Tapi jangan lupa kita ada Tuhan. Jadi kami harapkan juga keluarga besar, kakak adik hanya 2 kalian harus saling. Orang Manado bilang berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Mereka akan diam di tempat yang penuh kedamaian. Di tempat tinggal yang tentram.
menghapus air mata duka cita. Berbahagia semua yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya untuk selama-lamanya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata, aku ada. Maka sekarang kita menyerahkan dirinya untuk di rumah kita. Tanah kembali kepada tanah, api kembali kepada api, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih terusnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.